Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metabolisme air di dalam tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Putri dengan NIM K0112313112 sebagai moderator. Baiklah, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Muniani dengan NIM K0112311318. Pertanyaannya itu, apa sih struktur molekul air dan sifat fisik air? Air adalah substansi kimia yang berumus H2O, yang dimana satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan satu atom oksigen. Selanjutnya, sifat fisik air yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bentuk padat yaitu es, bentuk cair yaitu air, dan bentuk gas sebagai uap air. Terima kasih. Yang kedua yaitu fungsi air dalam tubuh manusia. Yang pertama, meningkatkan penyerapan nutrisi. Air akan melarutkan nutrisi sehingga nutrisi mudah diserap oleh sel-sel dalam tubuh kita. Yang kedua, melancarkan sistem metabolisme. Salah satu hal yang dapat menghambat sistem metabolisme itu adalah racun. Dengan air, racun dapat dikeluarkan dari dalam tubuh, bisa melalui urin, feses maupun keringat. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Ketika makanan telah diolah dan sampai ke usus besar, maka akan terjadi penyerapan air. Jika air dalam kotoran itu konsentrasinya kurang, maka akan menyebabkan kotoran padat sehingga susah untuk dikeluarkan. Yang keempat, meningkatkan daya ingat otak. Kandungan mineral-mineral dalam air itu dapat mengaktifkan elektrolit dalam otak sehingga otak kita mudah untuk berkonsentrasi. Yang kelima, sebagai pelumas sendi. Sendi itu bergerak ketika ada air. Jadi kalau misalnya kurang air, maka akan timbul rasa nyeri atau rasa tidak nyaman ketika sendi kita digerakkan. Yang keenam yaitu melancarkan peredaran nutrisi. Sekitar 80% penyusun darah itu adalah air. Jadi kalau misalnya kurang air, maka peredaran nutrisi itu akan lambat. Perkenalkan, nama saya Safira Yustiani dengan NIM K0112311306. Molekul air membentuk ikatan hidrogen. Apa sih itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang sangat elektronegatif seperti oksigen, fluor, dan nitrogen. Molekul air atau H2O terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat oleh satu atom oksigen melalui ikatan kovalen polar. Molekul air atau H2O membentuk ikatan hidrogen karena adanya perbedaan elektronegativitas antara atom hidrogen dengan atom oksigen dalam molekul tersebut. Ini menghasilkan distribusi elektron yang tidak merata dalam molekul air. Ketika terjadi pembentukan molekul air, elektron yang terlibat dalam ikatan hidrogen akan lebih dekat dengan atom oksigen, sehingga atom oksigen akan memiliki muatan negatif parsial dan atom hidrogen akan memiliki muatan positif parsial. Gaya tarik antara atom hidrogen yang bermuatan positif dengan atom oksigen yang bermuatan negatif dari molekul air yang berdekatan akan membentuk ikatan hidrogen. Ikatan antara atom hidrogen dengan atom oksigen dalam molekul air itu disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang kuat yang berperan penting dalam banyak sifat unik air seperti titik didih yang tinggi dan kemampuan air untuk membentuk ikatan hidrogen yang vital dalam berbagai proses kimia dan biologi. Dapat disimpulkan bahwa molekul air itu membentuk ikatan hidrogen karena adanya perbedaan elektronegativitas
atom hidrogen dengan atom oksigen. Ikatan hidrogen memberikan sifat-sifat yang unik pada air dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, materi akan disampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM K01313115. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan disosiasi air atau kesetimbangan air. Nah, disosiasi air merupakan reaksi kesetimbangan. Artinya laju reaksi maju dengan laju reaksi dan konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah pada kesetimbangan. Nah, dalam kimia, pH adalah pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan berbasis air. Ia menjadi ukuran keasaman atau kebebasan suatu larutan berair atau cairan lainnya. Nah, reaksi kesetimbangan tersebut memiliki tetapan kesetimbangan seperti yang ada pada layar berikut. Ya, oke. Next. Nah, ini berapa molekul air dalam 1 liter air dan berapa konsentrasi dalam satuan molar. Nah, teman-teman bisa lihat seperti yang dijelaskan Ibu tadi, 1 liter air itu berarti 1000 gram. Nah, jumlah yang ditanyakan itu jumlah molekul air dan konsentrasi air. Molnya itu 55,5 mol dan 55,55 per 1. Next. Nah, berikutnya itu diketahui derajat ionisasi air pada suhu 250 derajat itu 1,81 kali 10 pangkat 9. Nah, berapa konsentrasi OH- dan H3O+-nya? Nah, pada suhu 25 derajat Celcius itu KW itu water dissociation constant. Nah, water dissociation constant, W-nya itu dari air. Yang didapat dari percobaan itu 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Nah, KW ini tergantung pada suhu, tetapi untuk percobaan yang suhunya tidak terlalu menyimpang, itu dianggap tetap. Sekian. Perkenalkan, nama saya Andi Nela Lutfia Jalawali dengan NIM K01131313. Pembahasan selanjutnya yaitu apa sih itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air, dan jika ditambahkan sedikit asam dan sedikit basah, maka pH-nya pun tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit. Misalkan ada larutan penyangga dengan pH 5, terus kita coba tambah asam atau basah yang akhirnya bikin pH berubah ke 4,9 atau sekitar 5,1. Itu namanya larutan penyangga, soalnya perubahan angkanya juga tidak berubah terlalu signifikan. Adapun fungsi larutan penyangga yaitu berguna untuk menetralkan nilai pH dari asam atau basa yang terlalu kuat supaya tidak merusak lingkungan atau bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Adapun contoh larutan penyangga yang biasa kita gunakan sehari-hari yaitu pada sampo. Larutan penyangga digunakan pada sampo untuk menjaga pH sehingga rentang pH rambut manusia tetap ada di sekitar 4,6 sampai 6,0. Jika sampo melebihi pH maka rambut dapat rusak dan rontok. Pada contoh kedua yaitu obat tetes mata. Pada obat tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat. Asam borat mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Faradra Kepunala dengan NIM K0112311316. Saya akan menjelaskan hasil jawaban saya untuk menjawab soal nomor 6, yaitu jelaskan akibat kekurangan dan kelebihan air dalam tubuh. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi ketika tubuh manusia kekurangan air? Dan ini bukan hal umum lagi kalau kita mengetahui pastinya akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi tubuh manusia ketika mengalami penurunan asupan cairan atau kekurangan konsumsi air yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi plasma dan juga menurunnya volume darah. Dan yang kedua ada sulit fokus. Jadi mengapa bisa
ketika kita kekurangan air akan mengganggu kefokusan otak kita. Ya, karena otak kita itu terdiri dari 73% air, sehingga tentunya butuh asupan air yang cukup. Dan yang ketiga ada sistem imun yang lemah. Jadi kalau kita misalnya dehidrasi, kita pasti akan memiliki sistem imun yang lemah sehingga kita itu mudah terkena penyakit. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk meminum air putih secukupnya, apalagi di pagi hari. Yang keempat ada penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Nah, ketika kita dehidrasi atau kekurangan konsumsi air, tubuh kita akan lebih sulit untuk menghilangkan bakteri yang ada di infeksi saluran kencing. Dan juga mineral pembentuk batu yang biasanya bisa hilang dengan minum air putih akan mengendap di ginjal, sehingga itu menyebabkan penyakit batu ginjal. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika tubuh manusia kelebihan air? Nah, kalau sebelumnya itu di kekurangan air kita akan mengalami dehidrasi. Di kelebihan air kita akan mengalami yang namanya overhidrasi. Overhidrasi adalah keadaan ketika tubuh tidak mampu membuang kelebihan air dengan benar atau saat seseorang minum lebih banyak air daripada yang bisa dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Yang kedua ada mual dan muntah. Jadi ketika ginjal kita itu tidak akan mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh, itu akan membuat kita merasa mual dan lemah. Dan bisa juga menyebabkan diare. Dan yang ketiga ini perubahan warna urin. Jadi kalau misalnya kita kelebihan minum banyak air itu, warna urin kita akan berubah menjadi warna jernih. Jadi warna urin yang saat itu sebenarnya warna kuning. Dan kalau misalnya warna jernih ya berarti terlalu banyak minum air. Yang keempat ada kelelahan atau lemas. Jadi kelelahan atau lemas itu bukan hanya disebabkan karena kekurangan air. Jadi kalau misalnya kita kelebihan air, itu juga bisa membuat kita lemah karena ginjal kita bekerja terlalu keras untuk mengeluarkan cairan yang tinggi. Sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM K0112313119. Saya akan menjelaskan keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh yaitu keadaan di mana cairan yang masuk dalam tubuh harus setara atau sama dengan cairan yang keluar dalam tubuh. Ini dilakukan oleh tubuh agar kinerja tubuh tetap optimal. Proses ini terjadi apabila hipotalamus mengeluarkan sebuah kelenjar. Kelenjar ini yaitu kelenjar pituitari untuk melepaskan sebuah hormon yang berguna untuk mempengaruhi ginjal. Hormon ini bernama hormon ADH yang dapat mempengaruhi dalam menahan dan mengeluarkan air dan menyerap air kembali, lalu diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh. Maka apabila tubuh kelebihan air, maka apabila tubuh membutuhkan banyak air, maka semakin sedikit pula pengeluaran air yang akan dikeluarkan. Dan apabila air yang dikeluarkan terlalu banyak, maka akan menyebabkan tekanan darah semakin rendah. Ya, sekian. Baik, perkenalkan nama saya Afika Nuraila dengan NIM K0111231320. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mekanisme keseimbangan cairan tubuh dalam sistem metabolisme. Keseimbangan cairan tubuh dalam sistem metabolisme itu dimulai dari asupan cairan. Asupan cairan ini didapat dari minuman dan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, di mana mengandung air dan elektrolit penting seperti natrium, kalium, dan klorida. Yang kedua, penyerapan cairan. Nah, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserap oleh sistem pencernaan dan kebanyakan akan diserap oleh usus halus. Yang ketiga yaitu distribusi cairan. Cairan yang telah diserap oleh tubuh akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah. Hal ini sangat penting karena air dan elektrolit akan digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang keempat yaitu penggunaan cairan. Nah, sel-sel tubuh menggunakan air dan elektrolit ini untuk berbagai fungsi metabolik seperti reaksi kimia dalam sel, kedua transportasi nutrisi, dan pengeluaran produk sisa. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu asidosis dan alkalosis. Asidosis adalah proses peningkatan kadar asam yang dalam wawancara atau jaringan tubuh air yang dalam kata lain menjadi proses terjadi proses peningkatan konsentrasi hidrogen. Istilah ini khusus mengacu kepada kadar asam di dalam plasma darah. Sedangkan alkalosis adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh proses penurunan konsentrasi hidrogen di dalam plasma arteri. Keadaan ini merupakan lawan dari asidemia karena alkalonia terjadi apabila pH serum lebih tinggi dari biasanya. Alkalosis umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu alkalosis siratolik dan alkalosis metabolik atau gabungan keduanya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Dari situ kami menarik kesimpulan bahwa air itu merupakan hal yang penting dalam tubuh manusia. Ketika kita kekurangan air itu akan berdampak negatif, dan ketika kita kelebihan air juga itu akan berdampak negatif. Air juga memiliki ikatan-ikatannya tersendiri, dan juga air itu di dalam tubuh bisa menimbulkan berpengaruh terhadap kesetimbangan cairan. Baiklah, untuk pertanyaan atau tanggapan, kami mempersilahkan teman-teman untuk mengirimnya lewat grup WA Matkul Biomedik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.